Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit semuanya dimanapun berada. Semoga hari ini dan hari esok selanjutnya dalam keadaan sehat, damai, dan sejahtera, dilancarkan rezekinya dan diberi kesehatan yang tiada tara. Baiklah sahabat petani semuanya, kali ini kita akan mereview pupuk sawit, yaitu pupuk MOP ataupun pupuk KCL dengan pupuk KCL dari Mahkota ya. Jadi pupuk KCL ini diimpor dari mana ya, bisa kita lihat sendiri, dari Kanada. Jadi pupuk KCL ini diimpor dari Kanada ya. Jadi kita juga tahu bahwa di Indonesia itu belum ada yang produksi pupuk KCL, karena bahan dasar dari pupuk KCL ini adalah bebatuan ferspat yang adanya hanya di luar negeri ya. Di Indonesia bebatuan ferspat itu belum ada. Jadi ini pupuk KCL Mahkota ini adalah impor dari Kanada ya. Ini adalah salah satu pupuk yang biasa digunakan dalam perkebunan kelapa sawit ya. Selain pupuk urea ataupun pupuk TSP, SP atau pupuk dolomit, kita juga menggunakan pupuk KCL. Nah, ini coba kita buka ya. Kita buka pupuk KCL-nya. Nah, seperti ini ya kawan-kawan bentuknya. Pupuk KCL bentuknya seperti ini, yaitu berbentuk kristal. Jadi dalam karungnya itu dilapisi dengan plastik ya, cuman cukup tipis plastiknya, jadi mudah bocor atau mudah bolong. Jadi bentuk pupuknya seperti ini, merupakan berbentuk kristal ya, berwarna agak kemerah-merahan seperti ini. Nah, ini. Jadi ada juga pupuk KCL itu yang berwarna putih, ada juga ya, berbentuk kristal putih. Tapi kalau pupuk KCL dari Mahkota ini bentuknya itu kristal kemerah-merahan seperti ini. Jadi untuk sahabat petani kelapa sawit semuanya, fungsi dari pupuk KCL ini adalah sebagai pembuahan ya, sebagai fungsinya adalah untuk mendorong terbentuknya pembuahan pada kelapa sawit ya, tetapi tidak mutlak hanya menggunakan KCL yang berfungsi untuk buah. Tetapi dengan pupuk yang lain juga harus tercukupi, seperti kebutuhan urea, kebutuhan TSP ataupun dolomit juga harus terpenuhi ya. Jika semuanya terpenuhi dan didorong juga dengan KCL, maka pembuahan akan sempurna. Dan juga forat ya, forat itu untuk pembuahan juga. Jadi sahabat petani semuanya, memang secara umum ya KCL ini adalah fungsinya untuk pembuahan, tetapi ingat bahwa sistem pembuahan itu tidak hanya didorong dengan KCL, tetapi didorong juga dengan pertumbuhan daun, pertumbuhan akar, dan sistem klorofil yang sempurna ya. Jadi kebutuhan dari pupuk yang lain seperti urea, TSP, dan dolomit juga sangat penting untuk mendorong sistem pembuahan. Untuk harganya sendiri pupuk KCL ini di tempat kami ya, pupuk KCL Mahkota ini kalau di tempat kami harganya 350 per karungnya, yaitu per 50 kg. Jadi per karung atau per 50 gram ini per saknya harganya 350 di tempat kami. Tetapi harga itu bisa berubah-ubah ya, bisa naik dan juga bisa turun. Dan juga di lain daerah juga mungkin harga dari pupuk ini tidaklah sama. Ada yang lebih mahal, ada juga yang lebih murah dari harga di tempat kami ya. Jadi tidak bisa disamakan karena sistem transportasi dan sistem jauh dekatnya gudang pengambilan itu berpengaruh juga ya. Tetapi saya sarankan untuk sahabat-sahabat semuanya, kalau membeli pupuk KCL ini carilah usahakan karena harus hati-hati, karena pupuk KCL ini banyak juga sekarang itu yang dipalsukan ya. Pupuk KCL ini banyak sekali yang dipalsukan untuk waktu-waktu sekarang ini ya. Jadi kalau memang benar-benar membeli pupuk KCL ini, pastikan dengan agen yang terpercaya, toko yang terpercaya, dan bisa juga dites uji coba keasliannya. Untuk menguji coba keasliannya pupuk KCL ini mudah sekali ya sebenarnya. Kita ambil sedikit
pupuk KCL-nya dan kita masukkan ke botol, lalu kita isikan dengan air ya, seperti itu. Jadi kalau yang asli itu KCL pupuk yang asli seperti ini berbentuk kristal ini, kalau dicampur dengan air itu akan langsung habis 90% ya. Jadi kita ambil 1 genggam, dimasukkan ke botol, dicampur dengan air, lalu dikocok-kocok seperti itu ya cara pengetesannya, dan dipastikan bahwa KCL ini kalau dilarutkan dalam air itu akan mencair ataupun menyatu dengan sempurna, kurang lebih 90% ya. Jadi tidak ada tersisa-sisa sampah ataupun tersisa gumpalan, tersisa bebatuan di dalam itu, enggak ada ya. Adapun itu hanya sedikit sekali. Dan jika didiamkan setelah dicampur, didiamkan secara lama, itu akan terpisah antara air dan kandungan KCL ya. Akan terpisah jika didiamkan secara lama. Ya itu ya sahabat semuanya. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat-sahabat semuanya, bisa membantu sahabat semuanya juga untuk melihat keaslian dari pupuk KCL ya. Dan untuk dosis sendiri untuk pupuk KCL ini sekitaran lahan sawit seperti ini ya, ini sekitar umur 12-13 tahun ataupun 11 sampai 13 tahun ya. Itu kita berikan dosisnya itu kurang lebihnya 2 kilo per pokok. Jadi 2 kilo per pokok ya. Sekali aplikasi, sekali penaburan itu per pokoknya itu kita kasih 2 kilo. Kalau soal dosis itu tergantung petaninya ya. Bisa dikurangin, bisa juga dilebihin, tergantung dari kantong ya, tergantung dari dana yang petani kelapa sawit itu sendiri. Kadang kita nggak mampu beli pupuk banyak, maka dosisnya itu mungkin dikurangi, jadi nggak ada 2 kilo. Cuman kalau kita pas dananya mendukung itu bisa 2 kilo ataupun bisa 2 kilo lebih ya. Tetapi untuk umur sawit yang 5 tahun ataupun 4 tahun, 3 tahun setengah, 3 tahun, itu dosisnya sekitaran 1 kilo hingga 1,5 kilo itu sudah cukup ya. Karena ini sawit yang di sekitar ini yang saya aplikasi ini berumur 11 hingga 13 tahun, maka dosisnya saya berikan 2 kilo per pokoknya. Dan jika memakai pupuk tunggal ini seperti KCL ini, dalam waktu 1 tahun itu aplikasinya 2 kali ya, aplikasi 2 kali. Jadi jarak antara pupuk KCL sekarang penaburan pupuk KCL, jarak untuk memupuknya lagi pupuk KCL itu sekitaran 3 bulan atau 4 bulan ya, bisa diaplikasikan lagi pupuk KCL. Karena pupuk KCL ini 1 tahun itu dibutuhkan 2 kali penaburan. Jadi kalau di rata-rata 1 tahun itu dibutuhkan 4 kilo per pokok per tahun ya. Sama dengan urea seperti itu juga. Sama, urea juga 1 tahun itu 2 kali aplikasi, dan per 1 kali aplikasi itu dosisnya 2 kilo. Jadi kalau di rata-rata 1 tahun itu membutuhkan 4 kilo urea ya. Sama dengan KCL juga seperti itu. 1 tahun itu dibutuhkan 4 kilo. Jadi sekali per aplikasi itu 2 kilo ya. Baiklah sahabat petani kelapa sawit semuanya dimanapun berada ya. Cukup sekian video dari saya. Semoga ini benar-benar bermanfaat dan bisa mendukung kebun sawit para sahabat semuanya. Sekian dulu video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.